Perkembangan retorika di Indonesia. Untuk membuat gambaran yang jelas dan sistematis tentang ilmu retorika di Indonesia masa lampau bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini karena informasi yang akurat dan buku-buku yang menjelaskan kehidupan masa lampau sangat sedikit. Referensi yang lengkap pun susah ditemukan. Hanya kegiatan bertutur di upacara-upacara adat yang dapat dipahami. Demikian pula, ucapan saat meminang, pernikahan, kelahiran, dan kematian merupakan warisan budaya tersebut. Setiap suku, bangsa di Indonesia memiliki cara sendiri. Cara bernegosiasi antara dua suku menggambarkan kemampuan berbicara saat itu. Dari sinilah retorika klasik di Indonesia dimulai. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Sejak abad ke-16, masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi-delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, delegasi itu memiliki kemampuan berunding. Terdapat beberapa tokoh yang terkenal dengan kemampuan berbahasanya. Nah, tokoh itu bernama Haji Agus Salim yang berasal dari Sumatera Barat. Haji Agus Salim adalah manusia yang serba bisa, penerjemah, ahli syiar, sastrawan, kemudian diplomat, filsuf, dan ulama. Nah, Agus Salim ini dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa yang mampu menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Meskipun mahir berbahasa asing, Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat, sehingga menggegerkan Belanda. Adapun ahli pidato lain yang sangat terkenal, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal di seluruh dunia. Kemampuan berpidatonya yang sangat luar biasa itu sehingga menciptakan suasana yang hening, karena banyak orang yang tidak ingin melewatkan setiap yang diucapkannya. Ketika berpidato, Bung Karno tidak pernah membaca naskah. Pidatonya bisa membuat pendengar terpengaruh dan terbiasa mengikuti yang beliau sampaikan. Salah satu pidatonya yang terkenal berjudul Nawaksara. Ahli retorika Indonesia lainnya adalah Buya Hamka, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Kemampuan menulis yang didapatnya secara otodidak telah mengharumkan namanya sampai ke dunia internasional. Kemampuan otodidaknya tidak hanya di bidang menulis, tetapi juga di berbagai bidang ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik. Kelebihan lain yang dimilikinya adalah mahir berbahasa Arab. Untuk mengasah kemampuan pidato, ia bertukar pikiran dengan H.S. Cokroaminoto dan Raden Mas Suryo Paronoto. Orator lain yang terkenal dengan ketajaman kata-katanya adalah Bung Tomo. Ia mampu membangkitkan semangat rakyat Surabaya yang diserang oleh tentara Nika. Sutomo dikenal karena seruan-seruan pembukanya dalam siaran radio. Pada tahun 1970, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto. Akhirnya ia ditahan karena kritiknya yang pedas itu.